1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, come on, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Abra Yusra dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai data link layer. Nah, jadi langsung saja mengenai data link layer. Pengertian data link layer. Jadi data link layer itu merupakan OSI layer pada OSI kedua, di mana data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Nah, jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan atau akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer ataupun physical layer seperti itu. Nah, ciri utama dari data link layer ini yaitu data link layer dia ini memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu tersebut pertama kali dibuat. Nah, untuk dari fungsinya, data link layer ini memiliki fungsi diantaranya. Pertama, melakukan proses grouping secara logik, di mana proses grouping ini merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket yang utuh. Kemudian menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, yang dimana dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address, di mana MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Kemudian dibutuhkan untuk melanjutkan proses pengiriman dan juga proses pengiriman data ini di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Sehingga dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik seperti itu. Nah, kemudian mendeteksi kesalahan pengiriman dan menerima paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Nah, jadi data link layer ini akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Kemudian menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte-byte itu ke dalam frame. Nah, jadi ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping tadi ya, yang dilakukan oleh data link layer ini, di mana fungsi berikutnya dari data link layer ini adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket dalam bentuk byte hingga bentuk byte-byte yang akan menjadi sebuah bentuk frame seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai media access control lah, atau lebih dikenal dengan MAC address. Nah, apa sih MAC address itu? Jadi MAC address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node baru dalam jaringan, di mana dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, MAC address merupakan alamat yang unik dan memiliki panjang 48 bit, di mana 6 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router atau node lainnya dalam jaringan. Jadi MAC address ini dia terdiri dari 48 bit, tapi biasanya ditulis dalam 12 bit heksadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEEE, dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Nah, adalah pengiriman data pada data link layer. Nah, sebelum masuk ke sini perlu diketahui bahwa untuk pengiriman data sendiri itu dimana untuk melakukan pengiriman data itu diperlukan kombinasi antara pengalamatan secara fisik dan pengalamatan secara logik.
Kemudian untuk pengiriman data juga secara logik itu biasanya disebut dengan IP, address atau nomor IP yang berada pada layar network tersebut. Kemudian pada nomor IP itu diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringannya. Namun nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC atau Network Interface Card. Nah, untuk pengiriman data pada data link layer ini yaitu penentuan waktunya untuk pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai, di mana hal ini perlu melakukan suatu deteksi sinyal pembawa. Kemudian pada Ethernet, dia ini menggunakan metode Carrier Multiple Access atau Collision Detection atau CSMA atau ini. Kemudian pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersamaan, pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersamaan atau simultan. Nah, maka bila host A mengirimkan data ke host D, maka host B dan C akan melakukan deteksi jalur, dan apabila jalur sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Jadi dia untuk mengirimkan data dia itu tidak bisa secara bersamaan, jadi dia akan satu-satu terlebih dahulu seperti itu. Untuk CSMA atau CD sendiri itu tadi adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau sering disebut menjadi CSMA atau CD, dimana ini adalah sebuah metode atau Media Access Control MAC yang digunakan oleh teknologi jaringan Ethernet, dimana dengan metode ini sebuah node jaringan yang akan mengirimkan data ke node tujuan pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh node lainnya. Nah, jadi jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan atau kolisan, maka node tersebut itu dia harus mengulang permohonan atau request pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak atau random. Nah, dengan demikian maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya dengan pengiriman data pada data link layer seperti itu. Kemudian untuk error checking pengiriman data, yaitu data link dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan atau notification kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Kemudian teknik yang digunakan error detection adalah frame check sequence atau FCS dan cyclic redundancy check atau CRC. Kemudian data link tidak melakukan error correction seperti itu. Nah, selanjutnya adalah generating data link frame format. Nah, untuk generic data link frame format itu yang pertama adalah frameable atau start field. Nah, jadi frameable atau start field ini dia ini fungsinya seperti memberi sinyal pada perangkat lain untuk memberi sinyal memberitahu bahwa adanya data link frame di sini. Dan dia ini biasanya format framenya itu pembukaannya itu terdiri dari 7 byte, di mana awal pembatas bingkai itu adalah 1 byte seperti itu. Nah, kemudian adalah address field. Nah, address field ini dia itu mengalamatkan frame link data serial dengan berbagai cara atau berbagai tipe. Pertama ada unicast address, di mana dia itu single device. Kemudian broadcast address, dia akan ke semua perangkat. Kemudian multicast address, yaitu grup perangkat tertentu seperti itu. Selanjutnya adalah type field, di mana dia ini biasanya memberikan informasi yang menunjukkan protokol lapisan di 3 bidang data, yaitu paket IP biasanya. Kemudian adalah data field. Pada data field ini dia ini disebut juga padding byte, di mana terkadang dia ini ditambahkan sehingga frame memiliki panjang minimum untuk tujuan pengaturan waktu seperti itu. Dan untuk byte LCC nya juga disetarakan dengan bidang data
dalam bingkai standar IEEE. Nah, selanjutnya adalah FCS field. Nah, FCS field ini dia digunakan untuk memastikan bahwa data telah sampai tanpa korup. Kemudian dia juga dia ini diperlukan untuk mencegah kesalahan, dan dia ini lebih efisien daripada mengirim data 2 kali dan membandingkan hasilnya seperti itu. Nah, FCS di sini itu ada 3 tipe ya. Pertama adalah tipe Cyclic Redundancy Check atau CRC, di mana dia ini melakukan kalkulasi polinomial pada data. Kemudian two dimensional parity. Dan kalau ini dia itu menambahkan bit ke-8 yang membuat urutan 8 bit memiliki bilangan ganjil atau genap dari binaris 1 seperti itu. Kemudian adalah internet checksum, di mana dia ini menambahkan angka untuk menentukan angka. Itu adalah tipe-tipe dari FCS. Nah, kemudian generic data link frame format, yaitu stop field atau order data link frame format atau data frame format lainnya, gitu ya. Ada stop field. Nah, untuk stop field sendiri dia ini dia itu komputer yang mengirimkan data itu dia akan mendapatkan perhatian dari perangkat lain dan untuk memulai bingkai, dan kemudian mengklaimnya lagi dan untuk mengakhiri bingkai. Jadi dia ini untuk mengakhiri proses yang ada tadi. Kemudian pada stop field ini urutan byte-nya formal dan juga disebut sebagai pembatas bingkai atau pembatas bingkai akhir seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.